Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar teman-teman semua di era new normal ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dalam beberapa menit ke depan akan menampilkan materi filsafat umum, yaitu tentang aliran eksistensialisme. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu ada Desi Ratnawati, Lestari Apriliatun N, Dwi Zubaidatul Farikah, dan saya Dwiana Supiatus Salihah. Selamat menonton videonya teman-teman. Eits, jangan di skip ya teman-teman. Happy watching. Oke, langsung masuk pada pembahasan kita. Di sini, apa sih sebenarnya eksistensialisme itu? Nah, jadi kata eksistensialisme berasal dari kata ex yang berarti keluar, dan sistensi atau sisto yang berarti menempatkan. Secara umum berarti eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala dengan berdasar pada eksistensinya. Artinya, bagaimana manusia itu berada atau bereksistensi dalam dunia. Ada pendapat lain yang menyatakan eksistensialisme merupakan suatu aliran dalam ilmu filsafat yang menekankan pada manusia yang bertanggung jawab atas kemauannya, yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana itu yang benar dan mana itu yang tidak benar. Sebenarnya, bukannya tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, tetapi seorang eksistensialis sadar bahwa kebenaran bersifat relatif dan karenanya masing-masing individu bebas menentukan sesuatu yang menurutnya benar. Manusia juga dipandang sebagai suatu makhluk yang harus bereksistensi atau berbuat. Mengkaji cara manusia berada di dunia dengan kesadaran. Jadi, dapat dikatakan pusat renungan eksistensialisme adalah manusia konkret. Nah, yang selanjutnya yaitu sejarah aliran eksistensialisme. Konsep eksistensialisme dikembangkan oleh ahli filsafat yang berasal dari Jerman, yaitu Martin Heidegger, yang merupakan bagian filsafat dan akar metodologinya berasal dari metodologi fenomenologi yang dikembangkan oleh Husserl. Kemunculan eksistensialisme itu berawal dari ahli filsafat, yaitu Søren Kierkegaard dan Nietzsche. Søren Kierkegaard sebenarnya ingin menjawab pertanyaan, bagaimanakah aku menjadi individu? Nah, dari dasar pertanyaan tersebut mengemukakan bahwa kebenaran itu tidak berada pada suatu sistem yang umum, tetapi berada dalam eksistensi individu yang konkret. Pandangan tersebut tentunya bukan suatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang lahir ketika dunia mengalami krisis eksistensial atau ketika manusia melupakan sifat individualisnya. Lalu Kierkegaard berusaha untuk menemukan jawaban untuk pertanyaannya tersebut. Manusia atau aku bisa menjadi individu yang autentik jika memiliki gairah, keterlibatan, dan komitmen pribadi dalam kehidupan. Nah, yang selanjutnya, pendapat Nietzsche juga merupakan ahli filsafat yang berasal dari Jerman. Nah, tujuan filsafatnya yaitu untuk menjawab pertanyaan bagaimana caranya menjadi manusia yang unggul. Nah, lalu beliau menemukan jawabannya,
yaitu manusia bisa menjadi unggul jika mempunyai keberanian untuk merealisasikan diri secara jujur dan berani. Nah, jadi di sini bagi eksistensialisme, individu itu bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebenarnya bukannya tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, tetapi seorang eksistensialisme berdasar bahwa kebenaran bersifat relatif. Karenanya, masing-masing individu bebas menentukan sesuatu yang menurutnya benar. Namun, menjadi eksistensialis bukan melulu harus menjadi seseorang yang lain daripada yang lain. Dan sebaliknya, lebih menjadi sadar betapa keberadaan di dunia selalu menjadi sesuatu yang berada di luar kendali manusia. Meski hal itu bukan berarti membuat sesuatu yang unik ataupun yang baru dan menjadi esensi eksistensialisme. Nah, itu tadi sejarah aliran eksistensialisme. Lalu, hal apa saja sih yang melatar belakangi lahirnya eksistensialisme itu? Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Latar belakang lahirnya eksistensialisme. Filsafat adalah perjalanan dari satu krisis ke krisis yang lain. Begitu juga filsafat eksistensialisme, lahir dari berbagai krisis atau merupakan reaksi atas aliran filsafat yang telah ada sebelumnya atau situasi dan kondisi dunia. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, materialisme. Menurut pandangan materialisme, manusia pada akhirnya itu adalah benda, seperti halnya kayu dan batu. Memang orang materialis tidak mengatakan bahwa manusia sama dengan benda, akan tetapi mereka mengatakan pada akhirnya. Jadi pada prinsipnya, instansi yang terakhir, manusia hanyalah sesuatu yang material. Dengan kata lain, materi, betul-betul materi. Menurut bentuknya, memang manusia lebih unggul ketimbang sapi. Tapi pada eksistensisnya, manusia sama saja dengan sapi. B. Idealisme. Aliran ini memandang manusia hanya sebagai subjek, hanya sebagai kesadaran, menempatkan aspek berpikir dan kesadaran secara berlebihan sehingga menjadi seluruh manusia, bahkan dilebih-lebihkan lagi sampai menjadi tidak ada barang lain selain pikiran. C. Situasi dan kondisi dunia. Munculnya eksistensialisme didorong juga oleh situasi dan kondisi di dunia Eropa Barat yang secara umum dapat dikatakan bahwa pada waktu itu keadaan dunia tidak menentu. Tingkah laku manusia telah menimbulkan rasa muak atau mual. Penampilan manusia penuh rahasia, penuh imitasi yang merupakan hasil persetujuan bersama yang palsu yang disebut konvensi atau tradisi. Manusia berpura-pura, kebencian merajalela, nilai sedang mengalami krisis, bahkan manusianya sendiri sedang mengalami krisis. Sementara itu, agama di sana dan di tempat lain dianggap tidak mampu memberikan makna pada tokoh-tokoh aliran eksistensialisme. Pertama, Jean-Paul Sartre. Ia merupakan filsuf kontemporer dan seorang penulis Prancis. Sartre menekankan pada kebebasan manusia. Manusia setelah diciptakan mempunyai kebebasan untuk menentukan dan mengatur dirinya. Konsep manusia yang bereksistensi adalah makhluk yang hidup dan berada dengan sadar dan bebas bagi diri sendiri. Kedua, Søren Kierkegaard.
Inti pemikirannya adalah eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang statis tetapi senantiasa menjadi. Manusia selalu bergerak dari kemungkinan menuju suatu kenyataan, dari cita-cita menuju kenyataan hidup saat ini. Jadi ditekankan harus ada keberanian dari manusia untuk mewujudkan apa yang ia cita-citakan atau apa yang ia anggap kemungkinan. Ketiga, Martin Heidegger. Inti pemikirannya adalah keberadaan manusia di antara keberadaan yang lain. Segala sesuatu yang berada di luar manusia selalu dikaitkan dengan manusia itu sendiri, dan benda-benda yang ada di luar manusia baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan manusia. Karena itu, benda-benda yang berada di luar itu selalu digunakan manusia pada setiap tindakan dan tujuan mereka. Keempat, Karen Jaspers. Ia memandang filsafat bertujuan mengembalikan manusia kepada dirinya sendiri. Eksistensialismenya ditandai dengan pemikiran yang menggunakan semua pengetahuan objektif serta mengatasi pengetahuan objektif itu sehingga manusia sadar akan dirinya sendiri. Ada dua fokus pemikiran Jaspers, yaitu eksistensi dan transendensi. Kelima, Friedrich Nietzsche. Menurutnya, manusia yang berinteraksi adalah manusia yang mempunyai keinginan untuk berkuasa, will to power. Dan untuk berkuasa, manusia harus menjadi super yang mempunyai mental majikan, bukan mental budak. Dan kemampuan ini hanya dapat dicapai dengan penderitaan orang akan berpikir lebih aktif dan akan menemukan dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri aliran eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan gerakan yang sangat erat dan menunjukkan pemberontakan tambahan metode-metode dan pandangan-pandangan filsafat barat. Istilah eksistensialisme tidak menunjukkan suatu sistem filsafat secara khusus, meskipun terdapat perbedaan-perbedaan yang besar antara pengikut aliran ini. Namun, terdapat tema-tema yang sama sebagai ciri khas aliran ini yang tampak pada penganutnya. Nah, setelah melakukan identifikasi, berikut adalah hasil identifikasi ciri aliran eksistensialisme, yaitu sebagai berikut. Ada 6. Yang pertama, eksistensialisme adalah pemberontakan dan protes terhadap rasionalisme dan masyarakat modern, khususnya terhadap idealisme Hegel. Yang kedua, eksistensialisme adalah suatu proses atas nama individualis terhadap konsep-konsep filsafat akademis yang jauh dari kehidupan konkret. Yang ketiga, eksistensialisme juga merupakan pemberontakan terhadap alam yang impersonal atau tanpa kepribadian dari zaman industri modern dan teknologi serta gerakan massa. Lalu yang keempat, eksistensialisme merupakan protes terhadap gerakan-gerakan yang totaliter, baik itu gerakan fasis, komunis yang cenderung menghancurkan atau menenggelamkan perorangan di dalam kolektif atau massa. Yang kelima, eksistensialisme menekankan situasi manusia dan prospek atau harapan manusia di dunia. Lalu yang keenam, eksistensialisme menekankan keunikan dan kedudukan pertama eksistensi, pengalaman kesadaran yang dalam dan langsung. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah melihat videonya dari awal sampai akhir. Dan semoga ilmu yang saya
saya dan teman-teman sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.